Anda menyaksikan Tribunnews Update bersama saya, Siska Mawaski. Komisi 3 DPR RI memastikan tak akan memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait penanganan kasus pemerasan oknum polisi terhadap penonton acara Jakarta Warehouse Project atau DWP. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dalam keterangannya pada Jumat 27 Desember di Gedung Parlemen Senayan Jakarta meyakini Polri sudah bekerja dengan baik sehingga tak perlu adanya pemanggilan. Di sisi lain, Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kadif Propam Polri yang sudah mengusut kasus ini. Dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra ini, dirinya mencari informasi terkait event musik tersebut. Menurutnya, ada masukan dari masyarakat bahwa acara-acara tertentu memang rawan jadi ajang untuk mengonsumsi narkoba. Sebagaimana diketahui, Divisi Propam Polri telah mengamankan 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap WNI Malaysia. Dugaan pemerasan ini dilakukan saat acara DWP yang berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat pada 13 hingga 15 Desember lalu. Belasan oknum tersebut kini telah menjalani penempatan khusus atau patsus untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, 18 oknum polisi tersebut ternyata menyiapkan rekening khusus untuk menampung uang senilai 2,5 miliar rupiah yang diduga hasil pemerasan. Para oknum polisi yang berasal dari Polsek, Polres, dan Polda ini kemudian dimutasi ke Yanma Polda Metro Jaya. Ya, jadi itu yang kita apresiasi, dan ini kita nggak bisa bohong karena memang itu yang terjadi. Kita yakin memang Pak Kapolri mengingatkan kepada jajarannya, ya, setiap masalah tentu mungkin saja terjadi, tapi bagaimana respon penyelesaiannya yaitu yang dituntut maksimal. Soal DWP ini ada dua sisi, ya. Satu sisi tentu kita menghargai, ya, menghormati, apresiasi tindakan yang dilakukan Kadif Propam, ya. Tapi di sisi lain juga kita perlu saling mengingatkan bahwasanya event-event musik itu memang sangat rawan menjadi ajang penggunaan narkotika. Saya sejak kasus ini mencuat, ya, saya mencari informasi ke berbagai pihak. Memang banyak mengatakan, Pak, kalau di situ, ya, acara seperti ini memang sangat rawan penggunaan narkotika. Nah, jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi seharusnya tetap proporsional. Ya, kita tahu keberhasilan di narkoba kita luar biasa, membongkar bertonton pengiriman sabu, ya, sampai kita kumpulkan data itu banyak sekali keberhasilan mereka. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan, ya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan. Kerja Kadif Propam benar, sangat kita kasih jempol, tapi hukumnya harus profesional. Kenapa? Narkoba ini kan penting untuk kita berantas. Karena keberhasilan di narkoba kita selama ini kan juga cukup luar biasa. Juga ada masukan dari masyarakat bahwa ada event-event tertentu yang memang, ya kan, ya, rawan. Ya, saya nggak menuduh, ya, tapi memang rawan gitu loh. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jangan sampai kita maunya menjadi tourism object, tapi malah jadi ajang orang menikmati narkoba. Jadi jangan sampai karena di Malaysia ancaman hukuman mati, ke Jakarta aja kayaknya kita bisa Sebanyak 3 kepala subdirektorat atau Kasubdit Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dicopot dari jabatannya butut kasus pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project atau DWP. Satu di antaranya adalah AKBP Malvino Edward Justisia yang kini dimutasi ke bagian pelayanan markas atau Yanma Polda Metro Jaya. Kekayaan AKBP Malvino kemudian menjadi sorotan. Adapun dari 3 kasubdit tersebut hanya AKBP Malvino yang melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2023 yang dilaporkan ke KPK,
Malvino tercatat memiliki harta sebanyak 716,5 juta rupiah. Jumlah tersebut terdiri dari alat transportasi dan mesin sebesar 621,5 juta rupiah, yakni mobil Toyota Alphard tahun 2015 harga 315 juta rupiah dari hasil sendiri. Lalu mobil Toyota Innova tahun 2017 dari hasil sendiri seharga 298 juta rupiah dan sepeda motor Honda Vario tahun 2017 dari hasil sendiri seharga 8,5 juta rupiah. Selanjutnya harta Malvino yakni harta benda lainnya sebesar 13,5 juta rupiah serta kas dan setara kas sebesar 81,5 juta rupiah. Dalam LHKPN tersebut, Malvino tidak mencantumkan memiliki tanah, bangunan hingga surat berharga sebagai harta kekayaannya. Di samping itu, ia juga tidak tercatat memiliki utang. Adapun karir Malvino cukup cemerlang di kepolisian, bahkan ia pernah turut melakukan pengungkapan kasus sabu-sabu bernilai bertonton. Menurut Kapolres, secara garis besar terdapat dua struktur oknum polisi yang terlibat dalam aksi pemerasan. Klaster pertama adalah pihak yang memberi perintah pemerasan, sementara untuk klaster kedua, ia mengatakan terdiri dari para pelaku yang bertugas melakukan pemerasan terhadap korban di lapangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.